lebih dari 100 warga Palestina dalam Masjid Al-Aqsa ditahan Israel dan hampir 160 orang terluka setelah pasukan Israel menyerbu tempat suci umat Islam tersebut. Kalau kita dengar nama Israel, pasti identik dengan peperangan dan kekerasan. Tapi kali ini kita nggak akan bahas dari segi politik, tapi dari segi ekonominya. Karena Israel bisa dibilang sangat sukses dari segi ekonomi. Bahkan walaupun jumlah penduduk Israel ini jauh lebih sedikit dari Indonesia, GDP per kapita dari negara Israel jauh lebih unggul dari negara kita. Yang mana GDP per kapita negara kita itu sebesar 4,7 ribu US dollar per tahun, sedangkan Israel sebesar 52 ribu US dollar. Selain indikator GDP, secara umum memang negara kita masih kalah sama Israel dari segi ekonomi. Yang mana Israel itu punya ekonomi yang kuat dan inovatif, juga didorong sektor teknologi yang maju. Bahkan negara ini melahirkan banyak startup yang sukses, sampai negara ini disebut dengan startup nation. Padahal kalau kita tarik mundur ke masa awal deklarasi Israel, negara ini dulunya adalah negara kecil yang sumber daya alamnya serba terbatas. Kondisi tanahnya kurang subur, masalah krisis air, dan keterbatasan lainnya. Sebenarnya apa yang membuat negara ini bisa menjadi negara maju? Walaupun negara ini sering dikecam banyak negara karena alasan kemanusiaan. Mari kita kesampingkan dulu isu politik yang terkait dan memahami bagaimana ekonomi di negara ini bisa tumbuh secara pesat. Pada tahun 1948, di mana masa awal Israel dideklarasikan, negara ini tidak memiliki sumber daya apapun. Bahkan di tahun-tahun pertama deklarasi Israel, 95% tanah mereka itu kering dan kurang subur untuk ditanamin tumbuhan apapun. Israel didirikan di tengah banyaknya tantangan dan ketidakpastian. Sejak didirikan, Israel punya tugas untuk membangun ekonomi modern walaupun sumber daya mereka saat itu sangat terbatas. Tapi para pemimpin awal negara ini menyadari potensi ekosistem inovasi yang maju dan berkembang. Itulah kenapa mereka bekerja keras untuk hal itu. Salah satu titik awal balik Israel yaitu pada tahun 1950-an, yang mana saat itu terjadi imigrasi massal para ilmuwan dan insinyur Yahudi dari Eropa ke Israel. Orang-orang imigran ini membawa banyak pengetahuan dan keahlian, bahkan banyak dari mereka yang memainkan peran penting dalam perkembangan inovasi negara ini, yang mana mereka mendirikan lembaga penelitian dan universitas untuk menciptakan budaya inovasi dan kewirausahaan di negara ini. Selain itu, organisasi serikat buruh di Israel yang bernama Histadrut juga berperan penting dalam sejarah ekonomi Israel. Histadrut mendirikan sektor pertanian dan industri dengan cara berinvestasi secara signifikan dalam irigasi dan teknologi pertanian. Awalnya program ini tuh fokus ke riset industri pertanian untuk mencari varietas yang unggul, walaupun saat itu kondisi tanahnya 95% adalah lahan kering. Tapi akhirnya di tahun 1950-an ini, industri pertanian Israel berkembang pesat karena adanya teknologi modern. Buah hasil dari riset ini, Israel melahirkan banyak perusahaan besar di industri pertanian. Salah satunya perusahaan bernama Netafim yang beroperasi di 110 negara di dunia. Dan dari riset ini, tanah Israel justru berbanding terbalik. Yang tadinya 95% tanah kering, sekarang Israel jadi salah satu negara terdepan dalam sektor pertanian. Salah satu kunci utama di balik keberhasilan inovasi di negara ini adalah kerjasama yang erat antara pemerintah dan juga industrinya. Sebagai negara yang menyandang gelar Startup Nation, Israel juga banyak melahirkan perusahaan yang punya dampak besar di dunia. Bahkan Israel menjadi negara dengan startup per kapita tertinggi di dunia, yang ngalahin Amerika, Eropa, dan Cina. Sebagai contoh, Israel itu mengembangkan teknologi GPS yang pada akhirnya diakuisisi Google sebesar 1 miliar US dollar lebih di tahun 2013. Yang mana inovasi ini sampai sekarang berkontribusi ke pengembangan fitur Google Maps. Selain itu, Israel juga mengembangkan kamera kapsul yang bernama PhilCam. Jadi kamera ini berukuran kapsul yang bisa ditelan untuk memotret saluran pencernaan. Inovasi ini ditemukan oleh Gavri Lidan dan Ethan Skapa pada awal 2000-an. Dan sejak itu, inovasi ini menjadi salah satu alat diagnostik yang paling banyak digunakan di dunia. Dua contoh ini menunjukkan kalau perusahaan rintisan Israel itu memainkan peran penting dalam inovasi teknologi di dunia. Melihat potensi ini, pemerintah di sana menerapkan sejumlah program yang dirancang supaya inovasi ini terus berkembang, mulai dari intensif pendanaan, keringanan pajak, dan akses ke fasilitas penelitian dan pengembangan. Bahkan Israel juga punya yang namanya Silicon Wadi, yang sama persis kayak Silicon Valley yang ada di California. Sederhananya, Silicon Wadi itu suatu wilayah di Israel yang mana jadi pusat teknologi. Karena di sana ada kumpulan perusahaan-perusahaan teknologi dan menjadi pusat riset pengembangan teknologi. Selain dari aspek inovasi teknologi,
Israel juga dikenal unggul di sektor lainnya juga. Walaupun Israel sebenarnya memiliki keterbatasan sumber daya alam, negara ini bisa merubah dirinya menjadi negara dengan kualitas ekonomi yang bersaing secara global. Karena keterbatasan SDA ini, memaksa Israel untuk mencari sektor lain yang bisa meningkatkan ekonomi mereka. Kalau negara Arab pada umumnya itu unggul dari sektor perminyakan, Israel itu berbeda dengan negara Arab lainnya, yang mana mereka justru lebih dikenal unggul dari sektor manufakturnya, yang relatif paling maju sejak 1970-an, di saat negara-negara Arab masih bergantung pada minyak sebagai keuntungannya. Di tahun 2021, sektor manufaktur Israel itu menyumbang 19,4% dari GDP yang mereka punya. Sektor manufaktur Israel bisa dibilang sangat kompetitif dan inovatif, yang mana negara ini punya rekam jejak yang kuat dalam pengembangan teknologi dan produk baru. Sebenarnya Israel punya banyak tantangan juga di sektor ini, karena jumlah penduduk Israel itu cuma 9 juta lebih penduduknya. Itu artinya, pasar domestik Israel sebenarnya masih sangat kecil. Tapi di sisi lain, sektor ini juga punya kekuatan, yaitu tenaga kerja yang terampil dan pemerintahnya juga yang selalu mendukung. Jadi walaupun sektor manufaktur di Israel ini masih ada tantangan, tapi mereka punya kekuatan yang mendukung manufaktur ini supaya terus berkembang. Kalau kita ngomongin Israel, mereka juga kuat dalam aspek kesehatan. Israel itu punya fasilitas kesehatan dan keseimbangan gizi yang baik, karena bisa dilihat dari indeks harapan hidup di sana yang mencapai lebih dari 80 tahun, yang mana ini tertinggi di Timur Tengah. Bahkan ini lebih tinggi daripada Eropa yang berada di 77,5 tahun, dan Indonesia yang setinggi 71,8 tahun. Di Israel itu ada sistem perawatan kesehatan universal, yang mana seluruh rakyat Israel itu punya akses ke kesehatan yang berkualitas tanpa melihat pendapatan atau profesi pekerjaan mereka. Karena sistem ini didanai dari kombinasi pajak dan premi kesehatan wajib di sana. And that the government was obligated to provide enough funds to pay for the anticipated cost of providing those services to the entire population. Untuk angka kelahirannya, Israel itu jadi negara dengan tingkat kematian bayi terendah di dunia. Angka kematian bayi di Israel itu sebesar 2,6 dari 1000 kelahiran. Gak heran juga, kalau setiap tahun ada ribuan orang berkunjung ke negara ini cuma untuk mendapat perawatan medis. Memang kalau kita telusuri, Israel itu sangat fokus ke pemberdayaan masyarakatnya. Karena mereka sadar kalau sumber daya alam mereka terbatas, setidaknya sumber daya manusianya harus berkualitas. Hasilnya, sumber daya manusia yang berkualitas ini bisa menjadikan Israel mengambil peran penting dalam inovasi di dunia ini dengan menjadi produsen yang unggul dalam beberapa sektor ekonomi. Bahkan, walaupun Indonesia sendiri nggak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tapi menurut data terbaru, impor Indonesia dari Israel itu mencapai 700 miliar rupiah lebih. To look at the world's challenges with open eyes and very fresh thinking. Walaupun Israel kecam banyak negara, nggak bisa dipungkiri kalau Israel punya hubungan kuat sama negara-negara maju yang powerful, kayak Amerika, Jerman, Prancis, Jepang, Korea, dan lain-lainnya. Kalau kita balik lagi ke awal deklarasi Israel di tahun 1948, Amerika itu jadi salah satu negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Israel. Dan sejak itulah Amerika memberikan dukungan dalam aspek ekonomi, militer, dan diplomatik yang signifikan ke Israel. Bahkan sampai sekarang, Israel itu jadi sekutu terdekatnya Amerika Serikat. Jadi, apakah Israel ini bisa maju karena ada campur tangan Amerika? Sebenarnya pertanyaan ini sangat kompleks dan belum tentu yang ada di pembahasan kita ini jadi bukti iya atau tidak. Israel dan Amerika memang bekerja sama di berbagai proyek ilmiah dan teknologi. Karena Israel dikenal punya kelebihan di bidang pertanian, kedokteran, dan teknologi, jelas Amerika dapat keuntungan juga dari kerjasama ini. Hubungan mereka berdua sebenarnya nggak selalu mulus begitu aja, karena seringkali mereka punya pandangan berbeda tentang sejumlah masalah. Salah satunya pas konflik Israel sama Palestina. Tapi walaupun begitu, mereka berdua tetap punya hubungan yang erat satu sama lain. And now as president, I'm proud to say that our relationship with the state of Israel is deeper and stronger in my view than it's ever been. Kalau kita ngomongin kerjasama antara Israel dan Amerika, sebenarnya banyak banget kerjasama yang mereka lakukan. Tapi di sini kita bakal bahas dari aspek yang berkaitan ke ekonomi aja. Karena memang nggak bisa berbohong kalau US juga punya peran dalam kemajuan ekonomi Israel. Sejak penandatanganan perjanjian Free Trade Agreement atau yang disingkat FTA di tahun 1985, Amerika itu jadi mitra dagang terbesar Israel. Bahkan menurut data terbaru, perdagangan tahunan bilateral antara US dan Israel itu sampai 50 miliar US dollar per tahun. Hubungan bilateral US dan Israel makin berkembang, yang tadinya bentuk simpati US dan dukungan untuk pembentukan negara Yahudi, sekarang jadi mitra yang berkolaborasi untuk ngimbangin pengaruh Rusia dan sekutunya. Karena seperti yang kita tahu,
kalau US dan Rusia itu ada di dua kubu yang berbeda dan berlawanan. Selain itu, secara kumulatif Israel jadi negara penerima terbesar bantuan luar negeri dari Amerika. Bahkan menurut informasi yang beredar, US itu menandatangani kesepakatan untuk ngasih bantuan 3 miliar US dollar per tahun ke Israel untuk kepentingan militer. Amerika juga memberikan bantuan 5 miliar US dollar di tahun 2020 untuk anggaran ke imigran di Israel. Jadi Israel itu punya kebijakan lama untuk menerima orang Yahudi dari belahan dunia sebagai warga negaranya. Ya kalau hitung-hitungan keuntungan, keduanya pasti untung, karena nggak mungkin juga US mau kerjasama kalau nggak ada maksud keuntungan tertentu. Begitupun Israel. Pertanyaannya, kenapa Amerika gencar banget ngasih bantuan ke Israel? Salah satu alasan kenapa Amerika ini sangat mendukung pembentukan negara Israel dari awal, karena Israel itu jadi kunci utama strategi Amerika yang punya kepentingan besar di Timur Tengah dalam urusan minyak bumi. Itulah kenapa Amerika memang punya kepentingan terhadap Israel, di mana Israel ini bisa jadi jembatan Amerika di Timur Tengah. Selain itu, Israel adalah negara yang dibentuk atas bangsa Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi punya peran penting dalam kemajuan Amerika Serikat sampai saat ini. Dengan kata lain, sebenarnya Amerika punya utang budi ke orang-orang Yahudi. Karena Amerika itu adalah negara federal demokrasi, di mana kapitalisme dan imperialisme itu tumbuh subur di negara ini. Sebagian besar sektor di Amerika Serikat itu dimiliki swasta. Bahkan Bank Sentral Amerika The Fed juga dimiliki pihak swasta yang sebagian besar di bawah kendali keluarga Yahudi yaitu Rothschild. Dan ada banyak perusahaan-perusahaan besar skala global di Amerika juga dikuasai pihak swasta, di mana peran pemerintah cuma menjadi regulator dan penetap kebijakan. Contohnya perusahaan Apple, Google, Meta adalah perusahaan yang tumbuh besar di Amerika. Bahkan produk yang kita konsumsi sehari-hari kayak Coca-Cola, Nestle, dan lain-lainnya juga berasal dari Amerika. Dan ternyata, sebagian besar dari perusahaan-perusahaan besar itu adalah dimiliki orang Yahudi yang merupakan orang Amerika. Bahkan sebagian besar orang terkaya di dunia juga berasal dari bangsa Yahudi di Amerika. Jadi kalau Amerika ini memberikan bantuan ke negara Yahudi, ya semua itu juga dari bangsa Yahudi. Dan pada intinya, gak bisa dipungkiri kalau Amerika juga mengambil peran dalam kemajuan Israel. Tapi itu cuma salah satu faktornya, karena ada faktor pendukung lain yang buat negara ini maju kayak sumber daya manusianya, budayanya, dan sejarahnya juga memainkan peran penting yang nggak bisa kita pungkiri dalam kemajuan Israel. Dan terserah masing-masing individu mau percaya kalau kemajuan Israel itu karena campur tangan Amerika atau enggak. Karena kedua argumen itu punya bukti yang logis. Sejak mendeklarasikan kemerdekaan di tahun 1948, fokus utama Israel adalah melindungi dirinya sendiri secara militer. Untuk melindungi ini, pemerintah memberlakukan wajib militer dan menghabiskan sebagian besar anggarannya untuk pertahanan. Di tahun 1975, dana anggaran militer Israel itu sebesar 30,5% dari GDP negara tersebut. Jelas, ini angka yang besar kalau dibandingin negara-negara lainnya. Dan karena Israel ini dikenal dengan negara yang rawan dengan peperangan, tapi pemerintah mereka tuh yakin kalau mereka bisa mengatasi ini semua dengan perkembangan teknologi yang dikerjakan para ilmuwan hebat di negara tersebut. Itulah kenapa pemerintah mereka tuh mengalokasikan anggaran untuk berinvestasi besar-besaran ke sektor pendidikan supaya melahirkan banyak ilmuwan hebat di negara Israel dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka. Dan sumber daya manusia inilah yang akan menopang keamanan negara ini lewat perkembangan teknologi yang mereka ciptakan. Mereka juga sadar kalau mereka itu negara kecil yang sumber daya alamnya sangat terbatas. Jadi mereka yakin kalau satu-satunya senjata terkuat yang bisa mereka andalkan adalah sumber daya manusianya. Penduduk Israel itu sangat menghargai pendidikan, karena pendidikan itu menjadi nilai inti dalam budaya Yahudi dan masyarakat Israel pada umumnya. Bahkan banyak orang tua di sana rela mengorbankan kenyamanan dan uang mereka, supaya anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Karena prinsip mereka yang menjadikan pendidikan sebagai senjata yang mereka punya, pemerintah di sana bahkan rela keluar anggaran lebih dari 6% GDP negara tersebut tiap tahunnya. Konon, banyak yang bilang Israel itu diberikan kecerdasan lebih dari Tuhan. Itu nggak salah untuk mempercayai hal tersebut. Dan penjelasan ilmiahnya pun ya karena pemerintah mereka yang berani keluar uang banyak untuk sektor pendidikan. Sebenarnya Israel itu udah lama berinvestasi pada penduduknya. Makanya semua inovasi Israel yang bisa kita lihat saat ini, itu hasil dari sumber daya manusianya juga yang berkualitas. Bahkan kalau kita tarik mundur lagi, Israel berdiri dari sekumpulan pengungsi dari korban Holocaust pada masa Perang Dunia Kedua. Mayoritas dari mereka ini adalah masyarakat yang berpendidikan tinggi dan punya keahlian. Sejak saat itulah Israel sangat terbuka sama imigran luar, khususnya yang berpendidikan tinggi. Israel tuh memanfaatkan peluang ini dengan membuat program yang ngejamin para imigran yang datang ke sana itu punya pekerjaan sesuai industrinya masing-masing.
Yang mana ini bertentangan sama negara-negara lainnya yang ngebuat rakyatnya sendiri nggak nyaman kerja di negara sendiri. Akhirnya SDM di negara tersebut pergi ke negara lain dan negara itu jadi lambat perkembangan teknologinya. Kalau di Israel itu beda. Di sana justru para imigrannya dikasih kerjaan, rasa aman, dan hak yang sama rata. Jadinya sumber daya manusia yang nggak dihargain di negara sendiri, banyak yang pindah ke negara ini. Jadi intinya strategi yang mereka lakukan, karena mereka itu sadar sumber daya alamnya terbatas, akhirnya mereka memanfaatkan sumber daya manusianya. Dan walaupun sumber daya manusia mereka juga nggak begitu besar jumlahnya, mereka memberikan fasilitas nyaman untuk para imigran di negara mereka. Salah satu alasan kenapa Israel ini ditahan negara barat, karena memang Israel punya dampak besar bagi dunia khususnya bagian barat. Gak bisa berbohong juga, kalau salah satu faktor yang ngebuat Israel ini kuat karena dukungan dari Amerika. Dan dibalik stigma kekerasan yang melekat pada Israel, gak bisa dipungkiri kalau negara ini adalah negara yang hebat dalam pengelolaan sumber daya maupun strategi mereka mengatasi keterbatasan. Kerjasama antara kualitas sumber daya manusia dan kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam kemajuan ekonomi dan inovasi negara ini. Keberhasilan Israel dalam mengelola sumber daya mereka punya memberikan gambaran betapa pentingnya sistem pendidikan yang berkualitas. Karena pondasi awal dalam kemajuan suatu negara ada pada pendidikan. Walaupun negara kita menolak untuk bekerja sama secara diplomatik sama negara ini, tapi nggak ada salahnya untuk menjadikan negara ini contoh kenapa kita harus memperbaiki sistem pendidikan yang layak dan berkualitas. 75 years ago, we emerged from the Holocaust, a wind-tossed people, scattered around the globe, decimated, annihilated by the worst evil in history. Yet today, Israel is a rising power among the world. It's a technological juggernaut, one that is esteemed by the nations around the world, one that is helping people around so many countries in Africa, in Asia, in Latin America, and elsewhere. We've become the example of how you build something seemingly from nothing